Saya Wati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya teman-teman, sehat? Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini kita masuk ke pertemuan 7. Tapi sebelum kita masuk ke pertemuan 7, kita itu harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga untuk materi hari ini lancar ya, teman-teman. Oke, selanjutnya silahkan kalian absen terlebih dahulu sambil saya cek ya, teman-teman, untuk siapa saja yang hari ini hadir. Oke, silakan kalian buka materi kalian masing-masing sembari saya cek. Alif Maulana Aninanda. Ridho Wicaksono. Eri Setianugroho. Tanjung Asari. Nilan Wirtanasia. Nimarini. Kotrun Nada Salsabilina. Dela Rizky Wulandari. Mufliha Nur Amalia. Olivia Ramadhani. Aisyah Zakia Azharo, Adelia Putri, ya, tadi semua ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk. Sebelum kita masuk ke materi untuk hari ini, saya mau mereview dulu materi sebelumnya. Materi apa yang kita sudah pelajari sebelumnya? Saya mau bertanya kalian, siapa sih yang masih ingat apa yang kita bahas di pertemuan kemarin? Ya, Kemarin kita membahas tentang analisis data eksplorasi. Oke, benar ya. Jadi untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan analisis data eksplorasi, di mana kita sudah mempelajari tentang eksplorasi data. Oke, terus saya mau tanya lagi nih, di pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah mempelajari terkait dengan library pandas. Nah, apa sih library pandas yang umum digunakan untuk visualisasi data? Ada yang bisa menjawab? Sini jawab, ada dua yaitu Matlogic dan Seaborn. Oke, betul ya. Jadi untuk library pandas yang sering kita gunakan atau yang paling umum itu ada dua, yaitu Matlogic sama Seaborn. Oke, karena kita sudah mereview materi yang pertemuan kemarin, kita langsung lanjut lagi untuk pertemuan yang hari ini. Jadi kita akan membahas terkait dengan deep learning, big data, etika, dan tentu AI, data science. Nah, untuk deep learning sendiri di sini ada yang tahu apa itu deep learning? Deep learning itu adalah metode kecerdasan buatan yang merupakan bagian dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis untuk meniru cara bekerja manusia dalam belajar. Nah, mengenali pola serta membuat prediksi atau putus secara otomatis. Oke, jadi betul ya. Untuk deep learning sendiri ini merupakan bagian dari kecerdasan buatan dan ini menggunakan algoritma untuk meniru cara kerja otak manusia. Kemudian algoritma yang digunakan ini disebut dengan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network atau ANN beserta pengembangannya atau turunannya. Nah, untuk deep learning ini itu mampu mengolah data mentah, kemudian mampu mengenali pola, kemudian menghasilkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian deep learning juga ini dikenal sebagai deep neural learning atau deep network learning. Kemudian salah satu keunggulan deep learning yaitu kemampuannya untuk mempelajari pola dari data yang tidak terstruktur atau data yang berlabel atau tidak berlabel tanpa banyak campur tangan manusia. Jadi secara otomatis begitu. Kemudian deep learning itu banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pengenalan suara, kemudian deteksi objek, kemudian penerjemahan bahasa atau translate, kemudian ada sistem rekomendasi serta kendaraan otomatis atau otonom. Nah, kenapa sih deep learning? Nah, deep learning ini membantu kita memahami teknologi modern dan cara menerapkannya untuk menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Selain itu juga ada beberapa alasan nih teman-teman, yaitu yang pertama ada penerapan luas, yaitu deep learning sudah digunakan secara luas di berbagai teknologi modern seperti ada mobil tanpa pengemudi. Ada yang tahu mobil tanpa pengemudi?
juga yang namanya asisten digital, kemudian ada yang namanya Google Translate, dan ada perangkat berbasis suara. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya pemrosesan data tidak terstruktur. Jadi deep learning ini dapat memproses data yang tidak terstruktur seperti teks ataupun gambar. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya pengurangan biaya operasional, di mana deep learning ini dapat mengurangi biaya operasional sehingga nanti biayanya tidak menurun. Kemudian yang keempat ini ada otomatisasi ekstraksi fitur. Jadi deep learning ini dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu pelabelan secara manual. Kemudian yang kelima ini ada meningkatkan kualitas aplikasi, di mana deep learning ini dapat menghasilkan hasil yang berkualitas serta menganalisis pola penggunaan aplikasi. Misalnya nih, ada untuk memberikan rekomendasi film ataupun video sesuai dengan preferensi pengguna. Kemudian yang selanjutnya ini ada yang namanya manipulasi data yang efektif, di mana deep learning ini dapat melakukan manipulasi data atau mengolah data dengan lebih efektif lagi. Kemudian selanjutnya ini ada contoh pemanfaatan deep learning. Contoh yang pertama yaitu ada yang namanya aplikasi Netflix sama YouTube. Ada yang tahu kan Netflix sama YouTube? Tahu. Oke. Untuk deep learning ini digunakan sebagai alat untuk memberikan rekomendasi video berdasarkan pola pemakaian pengguna. Jadi kalau misalkan kalian nih menonton film horor di YouTube, berarti nanti otomatis sama YouTube itu akan mengenali pola untuk merekomendasikan film-film horor. Kemudian ada yang namanya penerjemahan. Jadi deep learning itu bisa digunakan dalam sistem penerjemahan seperti Google Translate sama Skype. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya mobil tanpa pengemudi, di mana deep learning ini digunakan pada mobil tanpa pengemudi seperti contohnya tadi yang Tesla. Itu mobil itu mampu mengenali ada lampu merah, kemudian ada lampu tiang jalanan, kemudian ada marka jalan, kemudian ada orang yang sedang berjalan. Itu yang sudah diterapkan di mobil Tesla. Kemudian yang keempat ini ada yang namanya pengenalan wajah, di mana deep learning ini digunakan dalam teknologi pengenalan wajah seperti yang digunakan oleh Facebook serta iOS. Kemudian yang kelima ini ada yang namanya asisten digital, di mana deep learning ini dapat digunakan dalam asisten digital. Contohnya itu seperti Cortana, Alexa serta Siri. Kemudian selanjutnya ini ada yang namanya chatbot atau layanan pelanggan otomatis. Nah, deep learning ini pada chatbot ini digunakan pada chatbot dan layanan pelanggan otomatis seperti yang digunakan pada Sephora, kemudian Fandango dan AccuWeather. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Setelah ini itu ada yang namanya big data, di mana big data itu merupakan kumpulan data yang sangat besar, kemudian kompleks, kemudian terus bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, data ini itu berasal dari berbagai sumber dan memiliki berbagai format seperti teks, kemudian audio dan video. Nah, big data ini digunakan di berbagai bidang teman-teman. Ada di kesehatan, pertanian, kemudian ada juga di perpajakan. Nah, dengan big data ini perusahaan dapat mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar untuk membantu pimpinan perusahaan untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan big data mungkin? Saya maksud tanya, kenapa data itu disebut sebagai big data? Oke, itu pertanyaan yang bagus ya. Big data, untuk big data ini, data dikatakan sebagai big data jika ini datanya itu merujuk pada data yang berukuran sangat besar. Biasanya itu ada dalam skala terabyte, yaitu 1 terabyte sama dengan 1000 gigabyte. Kemudian ada skala petabyte. Jadi untuk 1 petabyte ini biasanya ada 1 gigabyte. Jadi kalau misalkan data dikatakan sebagai big data, ini skalanya ada terabyte sama petabyte. Namun ukuran
menyimpan, mengelola, serta menganalisis data tersebut. Sebagai contoh, ini ada Facebook. Nah, teman-teman sudah menggunakan Facebook dan udah mengenal ya. Nah, Facebook ini itu menghasilkan sekitar 400 petabyte data per hari atau sekitar 400 juta gigabyte per hari. Nah, untuk data ini berarti sudah dikategorikan sebagai big data. Namun perlu diingat teman-teman bahwa ukuran data itu juga bukan satu-satunya faktor yang menentukan adanya suatu kumpulan data itu dikatakan sebagai big data. Namun ada berbagai faktor lain, yaitu kecepatan data masuk atau velocity, kemudian ada variasi jenis data atau variety, kemudian ada nilai data atau value, kemudian ada kebenaran data atau veracity. Nah, untuk big data ini kan tadi sudah saya sebutkan ya, big data ini itu memiliki beberapa karakteristik utama yang sering disebut dengan 5V. Jadi V yang pertama itu volume. Nah, volume ini merujuk pada jumlah data yang sangat besar. Kemudian V yang kedua itu velocity, bukan velocity yang ada di TikTok ya teman-teman. Ini velocity yang ada di big data. Ini merujuk pada kecepatan transfer data dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Kemudian V yang ketiga itu ada variety, di mana jenis variasi data yang dimiliki itu lebih banyak daripada sistem database yang ada di SQL. Kemudian V yang keempat yaitu value, di mana data itu diperoleh, disimpan, kemudian dianalisis, itu harus memiliki nilai atau informasi yang dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Kemudian V yang kelima itu ada veracity. Veracity ini berkaitan dengan tingkat keakuratan serta kepercayaan terhadap suatu data. Oke, kita lanjut. Ini merupakan ada jenis-jenis big data. Dan yang pertama itu ada yang namanya data terstruktur, di mana data tersebut itu tersusun, kemudian terdefinisikan dengan baik teman-teman. Jadi data ini itu mudah untuk dipahami oleh komputer maupun manusia. Kemudian data ini itu juga dapat tersimpan, kemudian bisa dianalisis dan dapat diproses menggunakan format yang baik. Kemudian jenis yang kedua itu ada data semi terstruktur, di mana data ini itu sebenarnya adalah data yang terstruktur namun tidak lengkap. Misalkan ini itu tidak memenuhi syarat sebagai data yang terstruktur seperti RDBMS, di mana contoh datanya ini adalah dokumen NoSQL yang memiliki kata kunci untuk pemrosesan dan bentuknya itu biasanya CSV file. Kemudian jenis data yang ketiga yaitu data terstruktur yang tidak terstruktur teman-teman. Untuk data yang tidak terstruktur ini data yang tidak terdefinisikan dengan baik sehingga lebih sulit untuk ditangani, untuk diproses ataupun diolah. Kemudian contohnya itu untuk data yang tidak terstruktur yaitu data-data yang ada di komentar, baik di komentar media sosial seperti IG atau Instagram, kemudian Twitter, kemudian ada di Threads dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ini ada pengelola big data teman-teman. Dan ada tantangan dalam pengelolaan big data yaitu kesulitan menemukan data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kalian itu penting untuk memahami strategi yang tepat dalam mengelola big data. Mengelola big data ini melibatkan beberapa langkah teman-teman. Di antaranya yaitu yang pertama memeriksa proses manajemen data yang ada di perusahaan. Kemudian yang kedua ini melakukan pelatihan untuk tim. Jika tim yang kalian punya itu belum paham cara mengelola dan membuat laporan dari data tersebut. Kemudian yang ketiga ini ada mengintegrasikan data baik secara internal
di mana badan tersebut itu sudah dirancang untuk menangani volume data yang sangat besar. Nah, teknologi penyimpanan tergantung pada berbagai faktor. Di antaranya itu seperti jenis data yang akan disimpan, kemudian kebutuhan pemrosesan data, kemudian persyaratan keamanan dan lain sebagainya. Berikut ada beberapa teknologi penyimpanan yang biasanya umum digunakan pada big data. Yang pertama itu ada yang namanya DO, teman-teman. Untuk DO sendiri, ini merupakan kerangka kerja open source yang memungkinkan pengolahan data yang secara terdistribusi pada kumpulan komputer atau cluster dengan menggunakan model pemrograman yang sederhana. Kemudian yang kedua ini ada yang namanya NoSQL, di mana NoSQL ini merupakan jenis database yang dirancang untuk menangani data dalam jumlah besar yang seringkali tidak terstruktur dan tersebar di berbagai server. Kemudian yang ketiga ini yang paling populer nih teman-teman, ada yang namanya cloud computing, di mana cloud computing ini itu memungkinkan penyimpanan data dalam skala yang besar dengan memanfaatkan komputasi dan arsitektur yang kuat. Nah, contoh layanan cloud computing yang biasa kita gunakan atau yang sudah populer itu ada Amazon Web Service atau yang AWS. Kemudian ada Google Platform. Kemudian ada Microsoft Azure. Itu untuk contoh-contoh yang ada di cloud computing. Oke, kita lanjut teman-teman. Selanjutnya itu ada yang namanya etika data science atau etika dalam data science. Untuk etika dalam data science ini itu penting ya teman-teman, agar datanya itu digunakan secara bertanggung jawab dan bijak. Kemudian ada beberapa nih etika dalam data science yang harus kalian pahami, yang meliputi. Yang pertama ada yang namanya privasi, di mana privasi ini artinya kalian itu sebagai data scientist itu harus mampu bertanggung jawab menjaga privasi pengguna. Kemudian ada yang namanya yang kedua bias, itu artinya kalian sebagai data scientist itu harus menghindari bias dalam analisis dan pembuatan model. Bias ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil, kemudian mengurangi juga kepercayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya transparansi. Ini merupakan kalian itu sebagai data scientist itu harus bekerja secara terbuka. Kemudian metode dan proses yang digunakan itu harus dapat ditelusuri, kemudian dijelaskan dan dipahami dengan jelas oleh pihak lain. Kemudian yang keempat ini ada yang namanya akuntabilitas, di mana perusahaan itu harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi terkait data yang telah dikumpulkan. Terus yang kelima ini ada yang namanya kenetralan, artinya pengelolaan dan publikasi data itu harus bebas dari konflik, kemudian atau kayak pertentangan dari kepentingan tersebut. Kemudian yang keenam ini ada yang namanya keadilan, di mana kalian itu harus memberikan hak kepengurusan kepada yang berhak sebagai pengarang atau penulis. Terus yang ketujuh ada yang namanya kejujuran. Jadi kalian sebagai data scientist itu harus mempunyai sifat jujur. Untuk publikasi harus bebas dari duplikasi, kemudian verifikasi, kemudian ada publikasi dan plagiarisme atau yang biasa kita kenal dengan DF2P. Kemudian selanjutnya ini ada regulasi hukum terkait dengan data science, teman-teman. Jadi untuk di Indonesia itu untuk regulasi hukum yang memuat terkait dengan data scientist ini itu ada dua. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 27 pada tahun 2022, di mana undang-undang ini itu mengatur tentang asas, kemudian ada jenis data, kemudian ada hak
pemilik data, kemudian ada pemrosesan data pribadi, dan lain sebagainya sampai dengan ketentuan pidana terkait perlindungan data pribadi. Terus untuk yang kedua ini ada yang namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa kita kenal dengan UU ITE. Untuk UU ITE ini itu mendefinisikan terkait dengan agen elektronik sebagai perangkat dalam sistem elektronik yang secara otomatis itu melakukan tindakan terhadap informasi elektronik tertentu. Selanjutnya kita juga ada yang namanya Perjanjian UNESCO tentang etika kecerdasan buatan atau AI. Jadi perjanjian UNESCO ini memuat tentang etika kecerdasan buatan atau AI, menjelaskan beberapa nilai atau prinsip yang penting, yaitu yang pertama ini ada melindungi martabat dan hak asasi manusia, di mana AI itu harus dikembangkan dan digunakan dengan tetap memperhatikan martabat serta hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Kemudian yang kedua ini ada yang namanya keberagaman dan inklusivitas, di mana AI itu harus mendukung keberagaman, kemudian harus bersifat inklusif serta tidak mendiskriminasi atau mengecualikan kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya perdamaian dan keharmonisan, di mana AI itu harus dimanfaatkan untuk menciptakan perdamaian serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang keempat ini juga tidak kalah penting ya teman-teman, ada yang namanya aspek keamanan dan keselamatan, di mana AI itu harus aman pada saat kalian menggunakan dan tidak membahayakan manusia maupun lingkungan masyarakat. Kemudian yang kelima ini ada yang namanya keberlanjutan AI. AI ini harus dikembangkan dan digunakan secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya stuck di situ, tapi harus berkembang atau berkelanjutan serta ramah lingkungan. Kemudian yang keenam itu ada yang namanya privasi AI, di mana AI itu harus menghormati privasi individu dan tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal ataupun penilaian sosial. Kemudian yang ketujuh itu ada yang namanya keadilan dan non-diskriminasi, di mana AI itu harus digunakan secara adil tanpa adanya diskriminasi ke manusia ataupun ke lingkungan. Kemudian selanjutnya ini ada yang namanya protokol perlindungan manusia terhadap AI, di mana aturan dan protokol ini harus dibuat untuk melindungi manusia dari potensi resiko AI. Berikut ini merupakan ada contohnya. Yang pertama itu ada etika kecerdasan buatan UNESCO, di mana pada bulan November tahun 2021 ini ada UNESCO menerbitkan standar global pertama tentang etika AI, yaitu rekomendasi tentang etika kecerdasan buatan. Kemudian yang kedua ini ada yang namanya 3 hukum robotika. Untuk 3 hukum robotika ini itu merupakan surat aturan yang diperkenalkan oleh penulis fiksi ilmiah yaitu Isaac Asimov. Ini merupakan wujud untuk melindungi manusia dari potensi bahayanya robot. Nah, ini ada 3 laws of robotics atau 3 hukum robot. Nah, hukum yang pertama ini itu merupakan sebuah robot itu tidak boleh melukai manusia ataupun melakukan tindak yang berbahaya. Kemudian juga tidak boleh yang namanya membiarkan manusia mengalami bahaya. Terus hukum yang kedua ini yaitu sebuah robot itu harus
Kemudian hukum yang ketiga ini, sebuah robot itu harus melindungi ekstensinya sendiri tanpa selama perlindungan tersebut itu tidak bertentangan dengan hukum yang pertama serta hukum yang kedua. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya, apa sih perbedaan utama dari data terstruktur dan data tidak terstruktur? Oke, pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Untuk perbedaan utama dari data terstruktur sama data yang tidak terstruktur itu dari jenis datanya. Jadi untuk data terstruktur ini memiliki format yang jelas dan mudah untuk dikelola. Sedangkan kalau untuk data yang tidak terstruktur itu, datanya itu tidak memiliki format yang jelas. Kemudian mungkin datanya itu ada yang tidak lengkap dan susah untuk memproses data tersebut, intinya gitu. Terus ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalkan ada yang mau bertanya, giliran saya yang bertanya ke kalian ya teman-teman. Oke, setelah kalian mendengarkan nih penjelasan saya tadi, saya mau bertanya nih. Kalian nanti tinggal siapa yang mau menjawab, tinggal angkat tangan ya teman-teman. Saya mau bertanya nih. Tadi kan saya sudah menjelaskan terkait dengan contoh-contoh deep learning ataupun big data dan lain sebagainya. Nah, platform apa sih yang menggunakan deep learning untuk memberikan rekomendasi video berdasarkan dengan pola penggunaan penggunanya? Ada yang bisa jawab? Saya Netflix dan Oke, betul ya. Terus saya juga mau bertanya lagi, apa saja sih jenis-jenis big data? izin jawab untuk jenis data ada tiga. Yang pertama ada data terstruktur, yang kedua ada data semi terstruktur, dan yang ketiga ada data tidak terstruktur. Oke, terus apa perbedaan utama antara Hadoop, kemudian cloud computing serta NoSQL? Untuk perbedaan utama antara itu, kalau kita itu untuk kanker jauh proses data diskusi. Terus kemudian itu platform untuk penyimpanan data dan kombinasi data dalam skala besar. NoSQL database yang dirancang untuk penyimpanan dan mengolah data dalam jumlah besar, terutama data di kertas. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan istilah DF2P dalam etika publikasi? Juga Bu, kami maksud DF2P itu adalah duplikasi, publikasi, falsifikasi, dan plagiarisme. Oke. Mengapa sih suatu kumpulan data itu disebut dengan big data? Ada yang bisa jawab? Karena memiliki ukuran yang sangat besar, kompleks, dan akan terus bertambah seiring dengan yang setelah waktu. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Atau cukup? Cukup. Oke. Kalau misalkan cukup, ini ada sedikit kesimpulan dari saya, di mana masa depan dibangun oleh AI dan big data. Namun kualitas masa depan itu ditentukan oleh etika manusia yang mengendalikannya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.